بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang kita rasakan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat waktu luang. Nikmat beriman kepada adanya kehidupan ya setelah kematian. Nikmat beriman dengan adanya hari pembalasan. Sehingga semua akan menentukan langkah kita dalam hidup dan kehidupan ini. Dan pada kesempatan yang baik ini insyaallah kita akan membahas hadis yang ke-44, yaitu yang bermanfaat setelah kematian. Para jemaah yang dirahmati Allah, kematian itu adalah makhluk yang Allah ciptakan, yang memisahkan jasad dan ruh. Seperti yang Allah firmankan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan, ya, yang tujuannya untuk menguji siapa yang paling baik amal perbuatannya di antara kalian. Ada seorang ulama yaitu Syekh Shalih Al-Syekh, beliau menjelaskan dari ayat ini menunjukkan bahwa yang namanya kematian itu adalah makhluk. Karena Allah berfirman, alladzi khalaqal mauta. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian. Ya. Khalaqal mauta wal hayata, dan kehidupan ini. Ya. Di mana nanti di akhirat itu kematian dibentuk oleh Allah Ta'ala seperti kibas, kambing kibas, dan disembelih antara surga dan neraka. La mauta, ya, abadan. Sudah tidak ada kematian sekarang. Artinya kehidupan untuk selamanya. Oleh karena itu orang beriman tujuannya memang adalah negeri akhirat. Ya, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Imran 185, Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian, dan sesungguhnya akan disempurnakan pahala kalian kelak pada hari kiamat. Ya. Barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, itulah orang yang sukses, itulah orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kehidupan yang memperdaya, kehidupan yang menipu. Dari firman Allah ini, para jemaah rahmati Allah, kita bisa mengambil pelajaran penting. Yang pertama, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Sehebat apapun dia, seperkasa apapun, sekuat apapun, pasti akan mengalami yang namanya kematian, para jemaah. Kemudian kita harus yakin wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, akan disempurnakan balasan pahala kalian ya kelak pada hari kiamat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan sekecil apapun akan ada balasannya, ya, dan keburukan sekecil apapun juga akan ada balasannya.
Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dialah orang yang sukses, orang yang beruntung. Menunjukkan bahwa tolok ukur orang yang sukses menurut Al-Quran adalah dia selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga, para jemaah. Ya. Kemudian tidaklah kehidupan dunia kecuali kehidupan yang menipu. Dari ayat ini, dari terakhir ayat tersebut menunjukkan bahwa kalau kita salah dalam menyikapi yang namanya urusan dunia, tentu kita akan menjadi orang yang tertipu. Tapi kalau benar, tentu akan menjadi jariyah bagi kita. Ya, sebagaimana dalam hadis yang ke-44 ini kita bahas, yaitu hadis dari An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza mata al-'abdu in qata'a 'amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalih yad'u lahu, rawahu Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang hamba idza matal 'abdu, wa fi riwayah idza matal insan, wa fi riwayah idza mata ibnu Adam. Jika seorang hamba meninggal, ketika manusia meninggal, ya, maka in qata'a amaluhu illa min thalathin. Terputuslah semua amal perbuatannya. Illa min thalathin, kecuali 3 perkara, para jemaah. Yang pertama adalah sedekatin jariyatin, ya, sedekah jariyah. Jariyah pahalanya tetap berjalan dan mengalir. Ya. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Au waladin salih yad'ulah. Atau juga yang ketiga, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita di dalam hidup ini tidak akan ada yang sia-sia. 1 rupiah yang kita keluarkan, 1 kalori tenaga yang kita gunakan, begitu juga 1 detik dari waktu yang kita lewati. Jika kita melihat dan memandang, mengukur dengan tolok ukur agama, tidak akan pernah ada yang sia-sia, para jemaah. Ya. Tidak ada yang sia-sia. Ya. Seperti juga kita melihat dan mengakui penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, ada tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang berakal. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sesungguhnya pada pencipta langit dan bumi, pergantian siang dan malam, ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi siapa? Ulul albab, orang berakal. Siapa mereka? Allah memberikan karakteristiknya, sifat-sifatnya, yaitu orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan dalam keadaan berbaring. Dan aktivitas manusia, para jemaah, tidak lepas dari 3 kondisi itu: berdiri, duduk, dan berbaring. Dengan berbagai macam berdiri, dengan berbagai macam berduduk, dan juga dengan berbagai macam bentuk berbaring, kondisi berbaring. Tapi semua aktivitasnya adalah berzikir kepada Allah dan senantiasa memikirkan tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengatakan apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada yang sia-sia. Ya. Ini Pak. Secara makro, ya, Allah berfirman, wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam surah Az-Zariyat Allah berfirman, wa fil ardi, di atas alam, di atas bumi ini, ayatul lil muqinin, ada tanda-tanda kebesaran Allah. Bagi siapa? Bagi orang yang yakin. Wa fi anfusikum, dan juga pada diri kalian.
Afala tubsirun, tidaklah kalian memperhatikan. Bahasa sekarang, tidakkah kalian melakukan observasi. Nah, ini para jemaah. Ini hujan turun, termasuk tanda-tanda kebesaran Allah. Allahumma shayban nafi'an. Ya. Semoga menjadi air hujan yang bermanfaat. Sehingga apa para jemaah? Kita di dalam setiap kesempatan itu bisa menjadi amal ibadah kita yang mendapatkan pahala. Ya, yang mendapatkan pahala. Nah, dengan kita selalu menggunakan kacamata agama para jemaah, maka semua yang kita lalui akan bermanfaat. Tidak akan ada yang sia-sia. Seperti dalam surat tadi, ya, dalam ayat tadi. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia ya Allah. Ya, kita diberikan rasa kantuk, kita diberikan rasa lapar, kita diberikan rasa semua. Ini semua tanda-tanda kebesaran Allah secara mikro para jemaah. Detak jantung kita, ya, kemudian denyut nadi kita, itu semuanya berjalan patuh sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Maka kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Ya. Dengan demikian kita tidak akan menyia-nyiakan semua amal-amal kebaikan ini. Karena memang orang beriman itu seperti kita sholat sekarang ini, apa tujuannya kalau bukan untuk akhirat? Kemudian sejenak kita lanjutkan duduk sebentar untuk mengkaji Al-Quran dan As-Sunnah dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lain untuk apa? Untuk kehidupan negeri akhirat. Bahkan 1 dirham yang diberikan di jalan Allah, 1 dirham diberikan kepada fakir miskin, dan 1 dirham kata Nabi diberikan kepada istri, maka pahalanya lebih banyak yang diberikan kepada istri. Coba nih para jemaah. Artinya kewajiban yang mungkin terkadang pada sebagian orang bukan kewajiban karena rasa cinta kepada anak istri, ya, karena tuntutan dari mereka. Maka ketika itu dibangun bukan di atas sebagai kewajiban dari Allah Ta'ala, ya, kita hanya bisa memuaskan dan memenuhi keperluan anak dan istri. Tapi ketika kita karena Allah, maka 1 dirham yang dikeluarkan dalam peperangan di jalan Allah, yang dikeluarkan untuk fakir miskin dan diberikan kepada istri. Ketika diberikan kepada istri itu karena Allah, kewajiban kita para jemaah, pahalanya lebih besar. Ya, tidak ada yang sia-sia. Nah, lebih-lebih amal yang memang tidak terputus, ya, tidak terputus apanya, yaitu pahalanya para jemaah, ya, tidak terputus pahalanya. Kemudian di dalam hadis ini, ya, bisa kita mengambil pelajaran-pelajaran penting. Kita sudah meninggal, nggak bisa sholat, selesai sudah. Kita meninggal nggak bisa haji. Kita meninggal tidak bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Tapi kebaikan 3 perkara ini akan tetap mengalir para jemaah, ya. Pertama adalah sedekatin jariyatin, sedekah jariyah. Bahkan disebutkan dalam satu hadis, ya, ini tidak hanya satu hadis ini saja. Bahkan dalam firman Allah, Allah berfirman, "Walaisa lil insani illa ma sa'a." Tidaklah bagi seorang kecuali yang diusahakan. Ketika di masjid bersama dengan teman-teman yang baik, maka itu juga termasuk usaha. Ya, sehingga ketika teman mendoakan ketika kita meninggal juga akan sampai. Demikian dengan yang lain, menghajikannya. Nanti saya sampaikan beberapa dalil yang terkait dengan perkara itu. Yang pertama para jemaah tentang sedekah jariyah. Dalam hadis Anas bin Malik yang dikeluarkan oleh para Aimatul Hadis Al-Bazzar, Abu Dawud, Ibnu Hibban,
Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna. Ada 7 perkara di mana pahalanya tetap mengalir kepada seorang hamba yang sudah sampai meninggal. Wa huwa fi qabrihi ba'da mautih. Dan dia berada di dalam kuburannya setelah dia meninggal. Ya. Apa 7 perkara ini? Man 'allama ilman. Pertama, orang yang mengajarkan ilmu. Yang kedua, au ajra nahron. Orang yang mengalirkan air sungai. Ya. Jadi berusaha air sungai itu dialirkan para jemaah untuk manfaat kepada orang banyak. Yang ketiga, au hafara bi'ron, atau membuat sumur yang dipakai untuk kepentingan umum. Ini mengalir pahalanya. Yang keempat, au gharasa nakhlan, atau dia menanam pohon kurma. Nah, di sini bukan kurma untuk mungkin yang kelapa atau yang lain yang bisa diambil manfaatnya untuk orang. Ya, yang diwakafkan. Au bana masjidan, atau dia membangun masjid. Yang kelima. Yang keenam, au warratha mushafan. Dia mewakafkan, mewariskan mushaf Al-Quran. Au taraka waladan yastaghfir lahu ba'da mautih. Yang ketujuh, dia meninggalkan anak yang memohonkan ampun baginya setelah kematiannya. Ini 7 perkara ya yang tetap akan berjalan ya amal pahalanya para jemaah. Termasuk memberikan air minum ya. Seperti dalam hadis Sa'ad bin Ubadah yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan yang lainnya. Hadis ini hasan li ghairi. Anna ummahu matat. Ya, faqala ya Rasulullah inna ummi matat. Afa atasaddaq anha? Qala na'am. Qala fa ayyu sadaqa afdal? Qala saqyul ma. Fatilka siqayatu Sa'ad bil Madinah. Ibunya Sa'ad bin Ubadah meninggal dan dia berkata, ya Rasulullah, ibu saya meninggal. Ya. Apakah bisa saya bersedekah atas nama ibu saya? Nabi bersabda, iya. Iya, na'am. Lalu Sa'ad bertanya lagi, sedekah apa yang paling utama untuk ibu saya sudah meninggal ini? Apa kata beliau? Saqyul ma, yaitu memberikan air, baik air minum maupun air yang lain. Saqyul ma. Ya. Dulu di kampung-kampung barangkali kita masih kecil itu banyak di depan rumah itu ditaruh apa? Kendi ya. Kendi. Gitu, Pak. Sehingga orang lewat yang barangkali perlu minum dia minum ya. Nah itu dilakukan oleh orang-orang dulu. Tapi sekarang juga harus hati-hati. Ya kadang ada orang yang niat jahat kemudian ditaruhin sesuatu. Nah itu kalau orang dulu kan polos-polos para jemaah. Orang dulu tidak ada macam-macam. Ya. Namun kita tidak boleh berhenti untuk berbuat baik. Baik kepada siapa saja, tetangga, di halte atau apa. Kalau boleh cerita, pernah mengingat hadis tersebut bahwa ketika kita menunggu di stasiun, menunggu di halte bersama dengan orang-orang, itu kan juga tetangga, masuk kategori tetangga. Ya. Masuk kategori tetangga. Pernah saya menawarkan makanan. Ya. Ditolak dengan mentah-mentah, saya sampai malu ditolak menawarkan makanan. Saya lihat hati-hati orang nawarin makanan yang tidak dikenal. Ada ya. Nah, jadi ketika ada orang niat berbuat baik, ya itulah para jemaah ya. Disuruh tetap hati-hati. Namun kita tetap harus tidak pernah berhenti untuk berbuat kebaikan sekecil apapun. Nabi bersabda, la tahqirunna minal ma'rufi syai'an hatta walau antal qahoka biwajhin talqin. Jangan kau remehkan kebaikan sekecil apapun meskipun berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri.
kita tidak tahu para jemaah yang dicatat dan dinilai oleh Allah Ta'ala sebagai pahala. Contoh, kita keluar dari masjid, ada 2 sendal, satunya ada di depan pintu, satunya terlempar, ya. Dan kita mampu untuk menggeser meskipun hanya dengan kaki kita, apalagi dengan tangan, untuk disatukan kembali sendal itu, ya. Ini mungkin bagi kita perkara yang remeh, kecil, tapi ketika kita ikhlas, maka akan apa? Nilainya besar di hadapan Allah. Kenapa? Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan keburukan pasti ada balasannya. Makanya Nabi bersabda, ittaqun nara walau bisyikit tamroh. Takutlah neraka meskipun hanya dengan separuh biji korma. Apalagi sini sedaqatin jariyatin, ya, di mana yang tetap mengalir tadi ilmu bermanfaat, kemudian sumur-sumur yang dibikin, kemudian mushaf Quran yang ditaruh di masjid. Makanya kalau kita di haram, ya, banyak orang jemaah umrah Indonesia yang apa? Yang berebut untuk beli Quran kemudian ditaruh di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Ada. Nah, mengalir pahalanya. Bikin sumur, buat masjid, bangun masjid. Ini terutama anak-anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Para jemaah rahmati Allah, beberapa hadis menunjukkan betapa pentingnya kita sebagai keluarga, ya, terutama anak, karena anak itu adalah hasil dari orang tua. Mungkin ketika ekonomi masih merintis, orang tua bersama kita masih ada. Kemudian ketika anak tersebut diberikan berhasil dalam usahanya atau pekerjaannya, orang tua sudah meninggal, sementara beliau belum haji atau belum umroh, ya. Apakah boleh? Boleh saja para jemaah, ya, dihajikan, ya. Seperti dalam hadis Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan Imam Bukhari nomor 1854, ja'at imra'atun min Khuth'am ama hajjatil wada' qalat ya Rasulullah inna faridatallah ala ibadihi fil hajj adrakat abi shaykhan kabira la yastati'u an yastawi ala rahilah fahal yaqdi anhu ana hujja anhu qala na'am, rawahul Bukhari. Ada seorang wanita dari Bani Khuth'am datang kepada Nabi pada hari atau pada tahun Hajatul Wada, haji perpisahan, ya. Lalu berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah telah mewajibkan pada hambanya untuk menjalankan ibadah haji, dan ayahku sudah tua, tidak mampu, ya, untuk menaiki kendaraan. Apakah boleh, ya, saya menghajikannya? Apa jawab Nabi? Qala na'am, iya. Menunjukkan bahwa anak-anak yang soleh ini akan selalu memberikan perhatian kepada orang tuanya, meskipun orang tuanya sudah uzur, bahkan sudah meninggal. Ada orang datang kepada Nabi, ya, dan mengatakan, anna imra'atan min Juhainah ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat inna ummi nadarat an tahujja falam tahujja hatta matat afa hujju anha qala na'am hujji anha ara'aiti law kana ala ummuki dainun akunti qadiyatan uqdullah fallahu haqqu bil wafa, rawahul Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Ada seorang wanita dari Bani Juhainah datang kepada Nabi dan berkata bahwa ibu saya bernadar untuk haji dan sampai meninggal belum bisa menunaikan nadarnya. Bolehkah saya menghajikannya atas nama ibu saya? Apa kata beliau? Hajikanlah, ya, atas nama ibumu. Tidakkah engkau melihat
Ketika engkau ibumu punya hutang, lalu engkau bayar, bukankah itu terbayarkan? Maka bayarlah janji kepada Allah. Karena apa? Karena Allah lebih berhak untuk ditunaikan, ya, untuk dibayarkan utang-utangnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia bernadar berarti dia punya punya hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bernadar untuk puasa, para jemaah. Ini banyak wanita ini, ya. Anak perempuan memang banyak perhatian kepada orang tuanya. Ini tadi perempuan dari Juhainah, ya. Kemudian juga ada tadi perempuan dari Khotham, ya. Kemudian di sini ada lagi seorang wanita, ya. Tapi ada juga yang laki-laki juga ada, para jemaah, ya. Anna imra'atan ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah, ya, inna ummi matat wa 'alaiha saumu nadrin afa asumu anha qala ara'aiti law kana 'ala ummuki daynun faqadaitihi akana yuaddi dzalika anha qalat na'am qala fasumi an ummik. Rawahu Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, ibu saya meninggal, sementara beliau pernah bernadar untuk puasa. Bolehkah saya puasa atas nama ibu saya untuk membayarkan nadarnya itu? Maka Nabi tanya balik, tidakkah engkau melihat, ya, kalau ibumu punya hutang lalu engkau bayar, bukankah itu sudah bisa melunasinya? Ya, kata wanita itu, iya, kalau begitu puasakanlah atas nama ibumu yang tadinya bernadar. Ya. Kalau di sini disebut secara khusus yaitu anak, sementara di Quran secara umum wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah bagi seseorang kecuali apa yang diupayakan. Ya. Dalam surat An-Najm ayat 39, ya. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah bagi seseorang kecuali apa saja yang menjadi usahanya dia. Nah, disebut oleh ulama seperti Ibnu Abil Is dalam kitabnya Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah, ketika kita berkawan di masjid ini ada teman, nah, itu usaha kita. Ketika seorang menikah dengan seorang wanita yang solehah, itu usahanya dia dapat istri yang solehah. Ketika seorang wanita berusaha dapat suami yang soleh, itu usahanya dia. Bahkan dengan kawan, apalagi anak, secara umum. Sehingga apa? Sehingga secara umum, ya, baik doa maupun amal jariyah, sedekah boleh di sini, para jemaah. Ya, tidak hanya sekedar dari keluarganya. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, itu permohonan ampun. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, ya. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, ya. Ini surat Al-Hasyr ayat 10, ya. Walladzina ja'u walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, ya. Orang-orang yang datang setelah mereka mengatakan, ya Allah, ampuni kami dan juga ampuni saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Kita masuk kuburan, assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahikun wa rasulullah lana wa lakumul afiyah. Rawahu Muslim. Diajarkan Nabi SAW, assalamualaikum ahlad diyar, assalamualaikum wahai ahli kubur. Ini salam, doa salam keselamatan, ya. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin, dari orang mukmin dan orang Islam. Ini para jemaah. Nah, maka di sini bagaimana kita bisa berupaya agar amal-amal tidak terputus pahalanya ini tetap berjalan ketika kita sudah meninggal, ya. Bahasa orang sekarang jadi ATM. Jangan kita sia-siakan. Bahkan
Dalam hadis yang sangat panjang riwayat Imam Bukhari, ya, ketika teman satunya berada di surga, yang lain ada di neraka, dan semua tentu saja kita semua berharap semuanya ada di surga. Ya, amin ya rabbal alamin. Namun ketika kawan-kawannya di surga melihat kok tidak ada fulan, ya, kanu yahujjuna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa yusalluna ma'ana, dulu haji sama kita, puasa sama kita, sholat sama kita, di mana ya Allah? Itu ada di neraka. Nah, kemudian teman-temannya disuruh mengambil, ya, memberikan syafaat satu dengan yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa para jemaah, upaya kita untuk mendapatkan teman-teman yang baik, orang-orang yang soleh dan baik dan solehah, itu merupakan perkara yang sangat penting dan berharga serta bermanfaat. Setelah kita meninggalkan dunia ini, baik berada di alam barzah mau lebih-lebih di alam akhirat kelak, ya, masih ingat kepada kita dengan doa-doanya. Jangan sampai hubungan itu hanya sekadar kemaslahatan untuk urusan dunia, ya. Sehingga banyak kisah-kisah nyata dulu teman-teman baik bapaknya ketika masih hidup, karena bapaknya jaya, wah banyak datang ke rumah, sering berkomunikasi. Tapi ketika bapaknya sudah meninggal, usahanya bangkrut, sudah nggak ada yang ingat sama keturunannya, sama anak-anaknya, ya. Maka berbuat baik kepada orang sudah meninggal pun banyak, kepada orang tua yang sudah meninggal. Di antaranya dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah buka sorbannya, imamahnya, diberikan kepada seorang pemuda Badui. Lalu ditanya sama kawannya, kenapa engkau berikan sorban itu, imamah itu, ya? Bukankah engkau memerlukan? Apa katanya? Ya, karena bapaknya dia itu adalah bapak saya. Bapaknya dia adalah teman bapak saya, temannya Umar. Sehingga apa? Dia berbuat baik kepada bapaknya Umar bin Khattab dengan cara menyambung perbuatan baik kepada teman-teman baik bapaknya di masa hidup. Bahkan bukan hanya temannya saja, kepada keluarganya. Nah, coba kita bisa mengambil pelajaran penting dan bisa kita jadikan sebagai sebuah renungan para jemaah, ya. Sehingga perkawanan dimanapun dengan seseorang, lebih-lebih memang di tempat yang dimuliakan Allah Ta'ala, itu bisa menjadi perkawanan yang bisa berlanjut kelak sampai di hari kiamat. Oleh karena itu Nabi menjelaskan, almar'u ala dini khalili falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu sangat tergantung akhlak dan agamanya kepada teman dekatnya. Oleh karena itu perhatikan dengan siapa berkawan. Nabi menjelaskan, innama mathalu al-jalisis salih wal jalisis su kahamilil miski wa nafikhil kir wa hamilul miski imma an yuhdhiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida rihan thayyibatan wa nafikhul kir imma an tahriqa thiyabak wa imma an tajida rihan khabithatan. Rawahu Muslim. Permisalan teman yang baik dengan teman yang buruk seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Adapun penjual minyak wangi ada 3 kemungkinan. Pertama, dapat hadiah. Kalau tidak, kedua membeli. Kalau tidak, yang ketiga dapat baunya yang wangi, yang harum. Adapun teman yang buruk, permisalannya seperti pandai besi. Pandai besi ada 2 kemungkinan, kalau tidak terbakar bajumu ketika berkawan dekat dengannya, atau mendapat bau yang tidak sedap. Nah, ini perkawanan para jemaah. Bagaimana kita bisa mendapatkan perkawanan, persahabatan dunia dan akhirat? Tidak hanya sekedar, ya, ketika senang bisa bersama, ketika duka ditinggalkan, ya, apalagi sudah berpisah dengan dunia ini alias meninggal, sudah tidak ada kenangan sama sekali. Maka mari kita saling mendoakan satu dengan yang lainnya, ya. Juga dengan sedekah jariah, bisa dengan sedekah jariah, ya. Buat sumur masjid, ya, masang karpet masjid dan semuanya, selama dipakai, ya, maka tetap akan mengalir pahalanya.
naruh mushaf di masjid, bikin sumur di tempat-tempat tertentu yang memang di situ barangkali bermanfaat bagi orang banyak, karena mungkin terbatas ya air dengan berbagai macam tantangannya. Maka kita bikin sumur para jemaah ya. Juga bisa dengan apa? Mengalirkan air ya. Dan juga yang lain yang bermanfaat untuk kepentingan umum. Ini para jemaah ya. Itu masuk kepada sedaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat ya. Dan yang namanya ilmu yang bermanfaat tidak harus keluar dari seorang ustadz seperti ceramah pengajian sekarang ini. Ini para jemaah, kita mengajarkan anak, orang tua diwajibkan sebagaimana Nabi bersabda, muru auladakum bis shalah wa hum abna 7 sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna 10 sinin. Ajarkan ya, suruh dan perintah anak-anak kalian untuk sholat ketika sudah umur 7 tahun. Ini 7 tahun para jemaah. Maka kita dan pukul kalau sudah 10 tahun tidak mau disuruh pukul ya, tentu pukulan dalam pengertian mendidik itu pun terakhir ya. Harus ada banyak muqaddimah. Nah di sini mari kita perhatikan, pertama perintah bagi orang tua. Ya, perintah. Yang kedua, kalau anak tersebut kemudian mau menjalankan itu, insya Allah jadi apa? Jadi jariyah, jadi ilmu bermanfaat. Juga untuk istri, untuk teman di kantor. Bagaimana kita bisa menjadi inspirator bagi teman-teman kita. Al-mu'min mir'atul mu'min. Orang mukmin itu cermin bagi orang mukmin yang lainnya. Wa fi riwayah al-mu'min ya mir'atu akhi, bahwa orang mukmin cermin bagi saudaranya, cermin kebaikan, sehingga dia menginspirasi untuk berbuat kebaikan, menjadi inspirator. Ini man dalla ala huda falahu ajru fa'ilihi. Barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, dia dapat pahala seperti orang yang melakukannya. Nah ini kalau kita mau ya memanfaatkan segala situasi para jemaah, asalkan kacamata yang dipakai adalah kacamata agama, tidak akan pernah ada yang sia-sia. Dan ingat, berbagi itu indah ya, berbagi itu indah. Ketika memberi, pada hakikatnya dia telah mengambil. Orang ketika memberi bantuan kepada fuqara wal masakin, hakikatnya dia telah mengambil kebahagiaan. Kenapa? Ketika dia memberi, dia senang, bahagia. Ya. Begitu pula ketika memberi ilmu. Begitu pula ketika menunjukkan kepada kebaikan. Maka setiap kebaikan pasti akan mewariskan dan melahirkan kebahagiaan para jemaah. Banyak berbuat baik, insya Allah bahagia. Ya, banyaklah berbuat baik, insya Allah bahagia. Jangan pilih-pilih baik itu. Jangan remehkan yang kecil. Kata Abdullah ibn Mubarak, rubba amalin saghirin tu'adzimuhu an-niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyah. Berapa banyak amal perbuatan itu kecil, remeh, tidak dianggap orang, tapi menjadi besar di hadapan Allah. Kenapa? Karena niat. Dan berapa banyak amal itu bergengsi ya di depan manusia, jadi kecil, bahkan tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Kenapa? Karena niat. Karena niat. Ya. Oleh sebab itu, mari para jemaah, niat berbuat baik saja sudah dapat pahala. Man hamma bihasanatin wa lam ya'malha katabahullah indahu hasanah kamilah, muttafaqun alaih. Barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk berbuat baik namun tidak terkerjakan, tidak tersampaikan, maka dicatat sebagai pahala yang sempurna. Itu niat baik, apalagi sampai dikerjakan, dilipat gandakan. Nah, mari harus ada selalu goodwill untuk berbuat baik para jemaah, apalagi memang berbuat baik ya. Menyampaikan ilmu bermanfaat. Ustadz, saya belum punya ilmunya, nggak bisa untuk menyampaikan. Loh,
Masalah sholat itu kita semua sudah tahu para jemaah. Sholat 5 waktu itu wajib, semua tahu. Sehingga tidak ada alasan untuk membiarkan orang lain apalagi keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sehingga ketika kita tahu sholat wajib itu adalah sholat 5 waktu wajib, bagaimana caranya? Cara hikmah, ajak kawan-kawan ya. Kalau memang istirahatnya sebelum sholat duhur, ajak dulu ke tempat makan dekat dengan masjid. Kita dengan dengan baik melayani, dengan santun ya, persaudaraan. Nah, setelah itu baru diajak ke masjid. Oh ternyata teman saya ngajak begini, cuma hanya ngajak ke masjid. Masa ditolak, sudah ditraktir ya. Nah ini kebaikan-kebaikan seperti ini jangan kita sia-siakan, apapun bentuk kebaikan. Kenapa para jamaah? Karena ketika kita berusaha menjaga Allah, ihfadillah ihfadka, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Allah berfirman, in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong Allah, agama Allah, Allah akan tolong kalian. Bagaimana menolong Allah? Dengan ilmu dan amal, dengan ilmu dan amal. Bismillah. Barangkali karena kita menerapkan anak 7 tahun suruh masuk sholat, sebelum 7 tahun boleh sebagai pembinaan, gak ada masalah. Kalau 7 tahun orang tuanya wajib untuk menyuruh anak-anaknya. Nah, bawa anak-anak ke masjid, Nabi membawa Hasan Hussein, membawa Umamah, gak ada masalah. Terkadang namanya anak-anak di masjid, yaitu apa? Berisik. Ini kesempatan bagi kita. Ayo sayang, ayo. Nanti kalau baik kasih hadiah misalkan. Itu enggak ada masalah para jamaah. Ini. Sehingga apa? Sehingga anak-anak kita pertama biasa di masjid, yang kedua kita bisa mengarahkan, ya. Kedua kita bisa mengarahkan. Ini. Tapi kalau kita ya terkadang kita barangkali kurang peduli, ya. Misalkan seperti tadi yang saya sampaikan, sendal satu di sini, satu di sana. Padahal itu bisa jadi, ya. Bisa jadi ketika kita ikhlas para jemaah, betul remeh, tapi di hadapan Allah tidak ada yang kecil. Ya. Ini. Mengajar anak-anak tidak curang ketika bermain. Misalkan bermain di lapangan, main bola, temannya ditendang, temannya digebok, temannya dijegal. Nah ini kita bilang sama mereka. Sehingga sampai Ibnu Taimiyah mengatakan, ketika kita mendamaikan perselisihan anak-anak di lapangan ketika bermain, itu pun juga kita sedang menerapkan hukum, ya, hukum Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sia-sia para jemaah. Mari kita semua berlomba-lomba, ya. Kita tahu, ibu-ibu paham menutup aurat hukumnya wajib. Ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, kepada anak perempuanmu dan kepada wanita-wanita beriman agar mereka menjulurkan jilbabnya. Alhamdulillah para jemaah, ya, sekarang sudah banyak kaum muslimat, ibu-ibu, kaum wanita yang sudah menutup auratnya. Kita bisa lihat pada kurun waktu beberapa puluh tahun yang lalu, ya, orang mau pakai jilbab itu kayak tidak pede, ya. Orang mau menampakkan syiar-syiar Islam tidak pede. Tapi sekarang sampai mengucapkan assalamualaikum saja terkadang tidak pede. Tapi sekarang alhamdulillah. Kenapa? Karena satu sama lain saling bekerja sama untuk menghidupkan dan mensyiarkan. Alhamdulillah, sholat berjamaah di masjid, masya Allah, alhamdulillah, ya. Nah ini kalau kita tidak saling memberikan inspirasi, maka banyak, ya, kebaikan-kebaikan lewat dan kita tidak bisa manfaatkan sebaik-baiknya. Siapa tahu para jemaah, ya. Sampai Ibnu Umar mengatakan apa? Seandainya aku tahu satu sujud diterima oleh Allah, maka kematian bagiku tidak aku takuti. Seandainya aku tahu. Nah kita tidak tahu. Dan yang paling penting adalah ketika kita ikhlas dalam menjalankannya. Meskipun itu remeh, sampai Nabi bersabda, ittaqun naro walau bisikit tamr. Takutlah neraka meskipun hanya dengan separuh biji kurma, separuh.
Pernah ada seorang ibu datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha membawa dua anaknya. Aisyah pegang korma, ya. Kemudian dikasihlah 3 korma, butir korma kepada ibu tersebut. Nah, ibunya ngasih 1 sama putrinya, yang 1 terus yang lain. Setelah dimakan habis, ibunya tidak makan, ya. Pegang 1 biji. Lalu setelah itu anaknya minta lagi, dipotekin jadi 2, dikasihkan kepada 2 anak itu. Aisyah kagum sama ibu itu, lalu dikabarkan kepada Nabi, dan Nabi berikan surga bagi ibu tersebut karena kasih sayangnya kepada anak. Kasih sayang ibu kepada anak itu hal yang lumrah para jemaah, hal yang biasa. Ya. Dan di sini Nabi SAW, hadis ini sahih, ya, beliau menyampaikan baginya surga karena kasih sayang itu. Bagaimana dengan kasih sayang kepada yang lain? Ya, orang-orang yang memerlukan dan membutuhkan, asalkan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Nabi bersabda, "Man kanatid dunya hammahu farraqallahu amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu wa man kanatil akhirah niyatahu jama'allahu amrahu wa ja'ala hinahu fi qalbihi wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah." Barang siapa yang menjadikan dunia menjadi tujuan semata, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya dan menjadikan rasa kurang di kedua pelupuk matanya, serta dunia tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang sudah ditetapkan dan ditentukan untuknya. Dan barang siapa yang akhirat menjadi tujuannya, maka Allah akan menolong urusannya dan akan diberikan rasa cukup dalam hatinya, serta dunia akan datang kepadanya dalam keadaan terhina. Maka kembali semuanya kepada apa niat kita, tujuan kita para jemaah. Ya. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat ke-18, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha' liman nurid thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura." Barang siapa yang ingin mendapatkan balasan segera di dunia dari perbuatan amalan akhirat, kami beri, kata Allah Ta'ala, ajjalna lahu fiha ma nasha', kami segerakan. Tapi ingat, dengan catatan ma nasha' liman nurid, ya, bagi apa yang kami inginkan, kehendaki, dan siapa yang kami inginkan. Kemudian kami sediakan neraka jahanam, masuk ke dalamnya dalam keadaan terhina. Artinya orang yang tidak ikhlas dalam berbuat, maka akan diberikan, tapi tergantung kehendak Allah, siapa dan apa. Ya, siapa dan apa. Nah, siapa dan apa ini, misalkan sholat sop pertama, sama-sama di sop pertama, sama sholatnya, sama imamnya. Yang satu niatnya untuk dipuji, ternyata dicela. Yang satu niatnya untuk menjadi menantu orang, ternyata ditolak lamarannya. Yang satu ingin menjadi marbot, misalkan kebetulan kosong, diterima. Artinya apa? Niat yang tidak ikhlas belum tentu mendapatkan apa yang diinginkan. Ya, bagi yang tidak ikhlas dapat atau tidak dapat yang diinginkan, maka masing-masing semuanya tsumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Kami sediakan bagi neraka jahanam yang dimasukkan dalam keadaan terhina. Nah, mari kita jangan sia-siakan setiap kesempatan yang ada. Yang penting kita selalu, ya, di sini minta kepada Allah Ta'ala. Bagaimana caranya para jamaah? Karena yang namanya riya, pamer, ya, itu ditakutkan oleh Nabi, ya. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar faqulu ya Rasulullah wa masyirkul asghar faqala ar-riya. Yang paling aku takuti dari kalian syirik kecil. Apa itu ya Rasul? Riya, pamer, ya. Pamer. Ada doanya disampaikan oleh Nabi kepada Abu Bakar Siddiq, ya Abu Bakrin la syirku fikum akhfa min dabibin namal walladhi nafsi biyadihi la syirku akhfa min dabibin namal. Ya. Ala adulluka ala syai'in idza fa'altahu dhahaba anka qaliluhu wa kathiruhu.
Qul ya Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu astaghfiruka lima la a'lam. Wahai Abu Bakar, sungguh syirik itu lebih ringan bagi kalian dibandingkan dengan seekor nyamuk, ya. Seekor semut, ya. Dengan langkah semut lebih ringan syirik itu. Langkah semut sangat ringan. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah, bahwa syirik lebih ringan dibandingkan dengan langkah semut. Maukah aku tunjukkan padamu, jika engkau mau melakukannya akan sirna semuanya itu, sedikit maupun banyaknya kesyirikan itu. Yaitu baca apa? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari perbuatan syirik yang aku tahu, dan aku mohon ampun kepada Engkau dari perbuatan syirik yang aku tidak tahu. Ini para jemaah, ya. Dan terakhir adalah anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Para jemaah, kita bisa melihat banyak fenomena anak durhaka. Tidak hanya sekedar dengan verbal, tapi juga fisik. Fisik pun juga banyak berakhir orang tuanya meninggal, ya, sampai meninggal, dibunuh sama anak-anaknya. Ini terjadi. Ya, kalau di Quran disebutkan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Allah telah mewajibkan dengan jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan berbakti kepada kedua orang tua. Ketika kedua orang tua atau salah satu dari keduanya sudah lanjut usia dan berada dalam pemeliharaanmu, jangan berkata ya. Nah, sekarang bukan hanya itu para jamaah, sudah banyak terjadi. Oleh karena itu mari kita kalau masih ada orang tua kita manfaatkan. Kalau sudah meninggal, tadi sudah kita dengarkan banyak, ya, dihajikan atau diumrohkan, kemudian dibangunkan masjid, dibuatkan sumur atas nama orang tua kita, atau hubungan dengan teman-teman lama dan orang-orang dulu yang baik dengan orang tua kita sambung. Itu sama dengan berbakti kepada kedua orang tua, ya, ketika sudah meninggal. Demikian para jemaah materi yang bisa saya sampaikan, ya. Mari kita banyak berdoa untuk kedua orang tua. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu adalah akhlak para anbiya, Nabi Nuh, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, dan para anbiya yang lain. Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbakti kepada kedua orang tuanya, ya, meskipun sudah meninggal. Demikian yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada diskusi, pertanyaan, silahkan kalau ada pertanyaan. Ya. Ada pertanyaan Ustaz dari jamaah. Ya. Saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, hujan kan rahmat. Bolehkah kita berdoa kepada Allah agar menahan hujan untuk suatu hajat, seperti mau ke haji? Apakah dengan demikian kita telah menolak rahmat Allah karena berdoa demikian? Itu pertanyaan yang pertama, Ustaz. Ya. Ya, ya, baik. Pernah ketika Nabi khutbah di atas mimbar salat Jumat, itu ada seorang badui datang, ya Rasulullah, ya, tanah kami sudah pecah, kemudian banyak ternak kami yang mati karena kehausan. Tolong doakan agar turun hujan. Nah, Nabi berdoa. Tiba-tiba setelah beliau berdoa, ada awan hitam dan hujan lebat. Hujan lebat sampai sepekan, ya, sampai kebanjiran sepekan. Datang lagi, ya Rasulullah, ini sudah cukup air hujannya. Tolong mintakan pada Allah Ta'ala supaya diberhentikan hujannya. Nabi berdoakan agar hujannya diberhentikan. Nah, maka di sini dengan hadis ini, hadis sahih, ya. Maka apa? Ya boleh ketika kita memiliki sesuatu, ya Allah, ya mudah-mudahan ditunda hujan atau dialihkan ke tempat yang lain, boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja. Nah, bahkan
ketika pada musim-musim yang bisa sampai banjir, ya, maka saya tidak hafal semua hadisnya. Ya, Nabi berdoa agar air hujan tersebut diturunkan di lembah-lembah yang lain. Nah itu, maka itu boleh-boleh saja Pak. Kita minta kepada Allah Taala apa saja, ya. Dan terutama minta supaya semua diberikan keberkahan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas samai wal ard walakin kadzdzabu faqatnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, maka kami buka barokah di langit dan bumi, sehingga hujan yang turun bukan menjadi banjir tapi membuat air, ya, sumber mata air tidak habis, dan juga subur tanah-tanah dan juga subur tanaman-tanaman. Itu jadi barokah. Begitu juga yang ada di dalam bumi, ya, baik tambang maupun apa saja, jadi keberkahan kalau kita beriman dan bertakwa. Walakin kadzdzabu faqatnahum bima kanu yaksibun. Tapi mereka telah mendustakan Allah sehingga kami adab atas perbuatan mereka. Nah, di sini yang paling penting adalah kita mendoakan keberkahan, ya, seperti dianjurkan Nabi, Allahumma shayban nafi'a, Allahumma shayban nafi'a. Namun ketika misalkan ini ada hajan atau apa, ya Allah mudah-mudahan tidak hujan, enggak apa-apa, boleh saja. Ya, bahkan Nabi ketika melihat hujan itu deras, ya Allah alihkan ke lembah-lembah yang lain. Ya, demikian. Pertanyaan kedua Ustaz. Ya, baik. Setelah itu mungkin ke jamaah yang lain. Ya. Bolehkah kita mendawamkan sholat duha 4 rakaat setiap harinya? 2 rakaat. Iya. Nabi termasuk sholat yang tidak pernah beliau tinggalkan sampai ketika safar, 1 witir. Kemudian juga yang kedua adalah 2 rakaat sebelum subuh, dan termasuk sholat duha. Hadis riwayat Imam Muslim. Sampai safar pun beliau mengerjakannya. Nah, sehingga ketika mendawamkan, yaitu memang sesuatu yang memang dikerjakan Nabi. Sampai safar pun tidak beliau tinggalkan. Ya. Kemudian masalah rakaat itu memang bebas, ya, sesuai dengan kemampuan. 2, 4, 8, ya paling banyak adalah sampai 12 itu. Sampai beliau safar pun tidak beliau tinggalkan. Hadis riwayat Imam Muslim, itu salat duha. Demikian, ya. Silakan jamaah yang lain, waktunya masih ada. Bapak-bapak silakan. Silakan bapak-bapak, ada ibu enggak? Tafadhol. Ya. Ada pertanyaan lagi Ustaz? Ya. Duh, terlalu kecil. Ya, ya. Ya. Ustaz, bagaimana cara mengganti sholat yang dulu sebelum meninggal pernah meninggalkan sholat dan lupa untuk diqodho? Sedangkan ibadah sholat itu wajib diqodho bagi siapa saja yang meninggalkan ibadah tersebut. Iya. Sebelum meninggal. Kok sebelum meninggal ya? Boleh diulang, Pak? Sebelum meninggal. Ustaz, bagaimana cara mengganti sholat yang dulu sebelum meninggal pernah meninggalkan sholat, atau mungkin orang tuanya? Orang tua, ya. Kalau mengqodho sudah meninggal. Dari siapa? Ya. Betul. Jadi orang tuanya. Dari orang ya. tua. Nah, iya. Orang tua Ustaz. Iya. Jadi kalau sholat, ya, pertama bagi kita yang namanya qodho, ada adaan, qodhoan, ya, adaun dan qodhoun. Adaan itu adalah menjalankan ibadah pada waktunya, itu adaan. Kalau menjalankan ibadah di luar waktunya, qodhoan, seperti Ramadan, karena punya utang dikerjakan di bulan lain, itu qodho. Begitu pula sholat subuh, misalkan ketiduran karena capek sampai bangun jam 8, ya, man nama 'anis shalah aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha, kata Nabi. Barang siapa tidak sholat karena tidur atau lupa, sholat ketika dia ingat, ya, ketika dia ingat. Nah, maka ketika orang itu meninggalkan sholat dengan sengaja, tentu saja dia berdosa. Kalau dia lupa atau tertidur tidak berdosa. Sholat ketika dia ingat, kapanpun dia ingat. Falusalliha idza dzakaraha. Ya. Ya. Jangan menunggu subuh besoknya sholat 2 kali subuh. Tidak benar.
Nabi menyampaikan, man nama anis shalah aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tertidur tidak salat atau lupa salat ketika dia ingat. Itu. Nah, ketika dia ingatnya yaitu misalkan atau bangun jam 9 pagi, ya sudah salat, jangan nanti subuh besok 2 kali, tidak. Ya. Nah, kemudian bagi orang yang meninggal sengaja meninggalkan sholat, bagi orang meninggalkan sholat sengaja, siapapun dia berdosa. Kalau sampai meninggal belum bertobat, ya berarti masih berada dalam dosanya. Tapi ingat, Nabi bersabda, Allah berfirman, ya bani Adam innaka idza atai astagfirullah. Ya bani Adam, wahai anak Adam, ya, kalau kau datang kepadaku, ya, dengan membawa dosa sepenuh bumi, dan engkau tidak datang kepadaku dengan tidak menyekutukan aku, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, maka aku akan datang kepadamu dengan ampunan sepenuh bumi. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni orang yang mati dalam keadaan syirik, tapi mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Nah, maka di sini kita melihat, ini pertanyaan bagus ya, melihat kepada dalil ya. Kalau puasa nazar ada dalilnya, man mata ya wa alaihi siyam shoma anhu waliyuhu. Barang siapa meninggal kemudian dia punya hutang puasa, maka dia harus ahli warisnya yang harus membayarkannya. Nah, tapi di sini sebagian ulama mengatakan mutlak puasa apa saja termasuk Ramadan, tapi dengan hadis yang saya baca tadi Ibnu Abbas yaitu puasa nadar. Ya, puasa nadar. Haji juga bisa. Ya. Nah, tapi untuk sholat memang tidak ada dalil khusus ya untuk mengganti bagi ahli warisnya sholat. Tidak ada. Dengan demikian ya, kita cukup memohonkan ampun bagi kedua orang tua kita yang barangkali tidak hanya sholat, dosa-dosa yang lain. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu. Allahumma silhu minal khotoya bil ma' wa thalji wal barad. Allahumma naqqihi kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas, ya, dan seterusnya. Ya. Maka jawabannya tidak perlu digantikan oleh ahli waris. Cukup untuk dimohonkan ampun untuk sholat. Ya. Ada lagi bapak-bapak atau cukup? Bapak? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terkait dengan bagi orang tua yang sudah meninggal, ya, kemudian terjadi sebuah kasus ya, di mana anaknya misalnya dalam pembagian waris itu tidak sesuai dengan syariat Islam. ya. Hanya apakah menegakkan syariat Islam ini sampai kita melakukan katakanlah somasi misalnya, Ustaz, atau kita cukup ya sudah kita sampaikan, dia tidak terima, kemudian kita bersabar gitu, Ustaz. Iya. Apakah langkah mana yang kita pilih? Kalau misalnya khawatir gini, Ustaz, iya, nanti malah kasihan orang tua kita ribut misalnya ya, meskipun syariat itu sudah kita sampaikan kepada ahli waris gitu. Hukum Islam itu begini-begini, tapi akibatnya menjadi sebuah perpecahan itu, Ustaz. Nah, kita bersabar dalam mana yang lebih utama maksud kami, Ustaz? Apakah dengan sabar supaya orang tua itu tidak menjadi beban di akhirat atau di dalam di ininya, sehingga kita tidak bertindak lebih jauh. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yang pertama, memang di sini keadilan orang tua kepada anak-anak ini harus ya. Ada kisah An-Nu'man bin Bashir bawa anaknya kepada Nabi mau ngasih hartanya. Nabi bertanya, apakah anakmu yang lain kamu perlakuan sama? Tidak ya Rasul. Wah, kalau gitu aku nggak mau jadi saksi. Nah, jadi yang namanya pemberian hibah itu harus sama. Ya. Ini bukti dari An-Nu'man bin Bashir, seorang sahabat. Hadisnya sahih. Kemudian yang kedua, ketika orang tua sudah meninggal, maka otomatis hak kepemilikan beralih kepada ahli waris. Dan pembagian waris beda dengan pembagian yang namanya hibah. Ya. Pemberian.
Kalau pemberian harus sama. Dan itu terjadi ketika masih hidup. Kalau sudah meninggal, maka untuk ahli waris. Dan la wasiyata li waris, kata Nabi. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Maksudnya apa? Tidak boleh seorang ayah atau ibu nanti ini sawah untuk kakaknya, ini rumah dan mobil untuk adiknya. Ini nggak boleh, ya, nggak boleh. Kalau sudah meninggal, itu nggak boleh, ya. Kalau hadiah, pemberian harus sama ketika masih hidup, hibah. Sudah meninggal, sudah ahli waris. Walid dzakari mithlu hadzil untsayain. Anak laki-laki dapat 2 bagian daripada anak perempuan. Nah ternyata pada pembagian tidak sesuai dengan syariat. Pernah ibu-ibu dulu konsul sama saya, Pak Ustadz, saya dapat warisan sama dengan saudara laki-laki saya. Lu kan enak, Bu. Seharusnya kan ibu dapat separuhnya. Tapi ibu ini enggak mau saya, Ustadz, enggak mau saya. Ya. Nah, urusan hak, maka ini kembali kepada yang punya hak. La yahillu malu mri'in illa anti binafsih, kata Nabi rawahu Ahmad. Tidak halal harta seseorang kecuali dengan kerelaannya. Nah, ketika saudara laki-lakinya itu mengalah atas haknya, mungkin dia merasa saya sudah cukup, ini adik saya masih kekurangan, sudahlah. Bukan hanya dibagi sama, sudah ambil kamu semua punya bagian saya, itu boleh. Ya, yang punya hak, tapi saudara yang lain enggak. Maka nggak boleh. Yang boleh ya punya haknya dia saja. Nah, kemudian mereka bersepakat untuk dibagi rata, bukan karena apa? Bukan karena menentang syariat, tapi ya sudahlah saya nggak apa-apa. Wah, merelakan haknya itu boleh, ya. At-tanazul 'anil huquq, ya, mengalah atas haknya. Tapi kalau tidak, pembagiannya memang menentang syariat, ya, maka kewajiban kita untuk memberikan nasihat bahwa ini bertentangan dengan syariat. Apakah tadi bahasa somasi bahkan diangkat ke pengadilan boleh? Ya, pernah seorang ayah dan anak. Ayah itu nitip harta di masjid agar diambil oleh orang-orang miskin. Terus yang ngambil anaknya. Duh, namanya siapa ya? Ya, diambil anaknya. Bapaknya tahu, nggak terima bapaknya. Akhirnya dibawa kepada Nabi. Nabi sebagai mahkamah, tempat untuk memutuskan perkara. Ya. Nah, Nabi mengatakan, lupa namanya ya. Bagimu wahai fulan, ya, pahala meskipun tujuanmu diberikan pada orang lain, tapi yang ambil anakmu. Ya, dan anakmu termasuk yang miskin ini. Ya. Dan kalau anak itu kewajiban, kalau anak kita laki-laki wajib. Alhamdulillah. Ya, wajib. Ya, kita punya anak laki-laki. Ya, ketika nikah, alhamdulillah. Ketika menikah, mungkin di awal sudah mampu, dan perjalanan tidak mampu. Maka kita sebagai ayah, apalagi sebagai kakek dari cucu anak kita laki-laki, wajib memberikan nafkah. Ya, itu wajib para jemaah. Ya, apa dalilnya? Wa 'alal mauludi, ya, lahu rizquhunna wa kiswatuhunna. Bagi yang punya anak wajib ngasih nafkah. Nah, yang punya anak itu bukan hanya anak kita yang laki-laki, tapi kita sebagai kakek. Karena anak, misalkan anak kita namanya misalkan Yusuf. Yusuf punya anak misalkan namanya Ali. Ali bin Yusuf, kakeknya Muhammad. Ali bin Yusuf bin Muhammad. Terus Muhammad ke bawah sampai kapanpun. Ya. Sehingga apa? Bahkan tidak hanya kewajiban kita sebagai orang tua, bahkan sebagai kakek di atas, tapi juga bisa mengambil manfaat semuanya. Ya. Pahala dari anak cucu kita itu. Ya. Nanti buka surat Ar-Ra'd 23-24. Ya. Allah Ta'ala berfirman apa? Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Surga Aden, mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh, bapak-bapak mereka, istri mereka, anak-anak keturunan mereka, cucu mereka, jadi satu. Malaikat masuk dengan mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Nah, ini pentingnya para jemaah dalam kita berkeluarga. Maka jawabannya adalah boleh-boleh saja.
Ya. Apakah berpengaruh kepada yang meninggal? Ya tentu saja kita berharap ya tidak ada kaitannya tentu saja dengan yang meninggal ya. Namun kalau bisa selesaikan secara kekeluargaan. Kalau kita berbicara boleh, maka terjadi pada masa Nabi ya. Sehingga pada waktu ada kasus seorang anak membawa dan suaminya, anak perempuan ya, di Bandung atau di mana yang mengkasuskan ibunya gara-gara harta itu, pada hakikatnya boleh ya, karena terjadi pada masa Nabi dan Nabi tidak mengingkari itu ya. Namun masa orang tua mau dibawa ke pengadilan, masa saudara kita juga dibawa ke pengadilan. Kalau bisa memang selesaikan dengan secara kekeluargaan ya. Kalau bicara boleh maka boleh. Kalau bicara apakah berpengaruh kepada yang meninggal, ya selama kita mendoakannya, apalagi ketika kita dapat harta warisan dari beliau lalu akan menjadi hak kita. Ketika jadi hak kita dibikin sumur ya untuk kepentingan umum, dibikin untuk masjid, maka jadi mengalir pada beliau itu ya. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Barangkali sampai di sini semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita tetap istiqomah dan benar-benar kita tidak menyia-nyiakan kebaikan sekecil apapun. Ya, kita tidak tahu kapan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan yakinlah tidak akan pernah ada yang sia-sia sekecil apapun dari kebaikan selama kita melakukannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ikhlas kemudian orang memuji, tilka ajil busyral mu'min, kata Nabi ya. Ya Rasul, bagaimana orang berbuat baik lalu dipuji orang, dia berbuat baik ikhlas. Apa kata Nabi? Tilka ajil busyral mu'min. Itu merupakan kabar gembira yang disegerakan bagi orang yang beriman. Kurang lebih mohon maaf. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.